Selamat pagi semuanya. Coba kameranya dinyalain semuanya, biar Kak Kambi bisa lihat yang cantik, yang ganteng. Oke, pagi hari ini kita akan mulai ibadah TF Junior. Semangat semuanya, kita akan pujikan Happy ya ya ya, Happy ya ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo semuanya yang semangat, tepuk tangan. Kasih senyum buat Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, semuanya pagi hari ini berwajah sukacita, semuanya happy. Coba kalau happy itu wajahnya senyum apa cemberut ya? Coba kasih senyum yang paling ganteng, yang paling cantik. Nah, coba senyum dulu. Awas yang giginya bolong, awas yang giginya bolong-bolong, awas pamer gigi ya. Loh, itu Philip Pak, senyumnya ganteng itu. Nah, senyumnya sudah ganteng-ganteng, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan ya. Semuanya sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali kembali pujikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah tapi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, untuk doa pembukaan saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Ya, puji Tuhan. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk kita beribadah sekolah minggu. Ayo. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini ya Bapa. Kau sudah memberikan kami anak-anak-Mu dapat mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu lalu ke Kemet ya Pak. Ajari kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berikan sehatian kami untuk ini juga bagi anak-anak-Mu ya Pak. Kami menyerahkan Tuhan kepada sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri akan campur tangan dan sendiri akan memimpin ini Tuhan dalam ibadah kami, sekolah minggu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan yang bertugas, juga yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau juga mengurapinya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rama atas doanya. Sama-sama. Semuanya tetap semangat pagi hari ini. Kita akan pujikan. Coba ada yang bisa tebak lagu ini nggak? Ada yang bisa tebak lagunya apa? Apa? Yesus. Semuanya Yesus pokok. Kita akan pujikan Yesus pokok dan kita caranya. Yuk tepuk tangan semuanya. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tepuk tangan boleh loh, sambil gerak-gerak juga boleh loh. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oke, pastikan berbuah. Anak-anak juga, siapa yang di sini
suka makan buah? Coba angkat tangannya. Kira-kira coba Kak Tanti mau tanya, buah yang warnanya kuning. Apa ya? Pisang. Jeruk. Wah, banyak sekali warna. Coba sekarang ada buah yang warnanya merah. Apa? Strawberry. 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 Oh, pintar Mbak Naga. Berikutnya, buah yang berwarna pink. Ada nggak buah warna pink? Enggak. Ada? Enggak. Oh, nggak ada. Jambu. Hah? Jambu. Tempat Jambu? warna pink. Jambu. Jambu warnanya pink. Warna merah. Coba. Jambu ada yang berwarna pink. Berwarna pink. Coba. Jambu ada yang berwarna pink? Ada. Ada. Oh, jambu versi original ya? Mas, Kak. Oh, timun emas warna pink? Persik. Raspberry. Oke. Sekarang kita gabung dalam pujian Kudaki-daki. Yuk, semuanya dari bawah, dari gerakannya dari bawah. Kudaki-daki. Siap ya gerakannya ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau. Mana kanannya? Di kiri kau ada di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, pada siang hari ini Kak Tanti mau kasih kesempatan untuk anak kelas kecil. Siapa yang mau memuji nama Tuhan? Coba.
Kak Tanti mau lihat kelas kecil. Oh, itu ada Christian sama Krista. Bentar, yang pertama Christian sama Krista. Yang kedua, angkat tangan lagi. Siapa yang mau nyanyi? Ada Heno. Oke, yang kedua Heno. Tunggu bentar. Yang ketiga, sambil menunggu yang lain, kami dengan Tuhan, Kak Christian dan Kak Krista. Dong 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 kedondong. Tolong hatiku mau ditolong. Tuhan Yesus datang menolong. Oke, good, pinter. Berikutnya, Kakak Heno. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, pinter Kakak Heno. Kakak Tanti kasih kesempatan 1 kali lagi untuk yang kelas kecil. Oke, kalau kelas kecil nggak ada, Kakak kasih kesempatan ke kelas sedang besar. Siapa yang mau angkat tangan? Coba ini siapa yang angkat tangan? Kak Tanti mau lihat. Oke, Konesa. Konesa. Ayo, Konesa mau nyanyi lagu apa? Kelinciku. Oke, Kelinciku. Siap. 1, 2, 3. Kelinciku amat lucu, matanya besar, telinga yang panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Oke, pinter, Konesa. Kelinciku amat lucu. Nah, oke, Kakak tutup kesempatannya untuk bikin nama Tuhan. Minggu depan, untuk anak kelas sedang mempersiapkan diri minggu depan ya. Disiapkan dulu lagu dari sekarang. Jadi minggu depan saat kakak-kakak yang bertugas memberi kesempatan, langsung saya kak, saling berebut gitu ya. Minggu depan kelas. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap belum dengan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Coba Kak Tanti mau lihat, ada yang bawa Alkitab nggak? Ayo, coba kakak Alkitabnya disiapkan dulu. Oh, Kak Leni pinter. Ada lagi yang, oh Yovela, ada Kak Tri, ada Brian, ada siapa itu ya? Oh Yefta, ada Heno. Ayo Alkitabnya disiapkan dulu. Jadi nanti pada saat KKTF Junior memberitakan firman Tuhan, bisa siap-siap. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kita akan pujikan firman Tuhan, ku dengar. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan
Tuhanku dengar. Semuanya sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Ayo berdoa di hadirat Tuhan, dilarang sambil bermain. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selanjutnya, Kak Tanti serahkan pada kakak yang bertugas untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Ayo kakak tunggu sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kami sukacita Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami buka pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak yang akan bertugas menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, terima kasih Kak Eko. Halo adik-adik, dengar suaranya kakak, kasih jempol dulu ke kakak. Dengeran ya, ini karena laptopnya kakak kayaknya lagi lemot. Ada yang tahu ini suaranya siapa? Kak Titin. Thank you Kak Eko. Wow, ada yang lihat di gambarnya Kak Christine, konsentrasi lihat gambarnya Kak Christine. Wah, siapa yang pengen kita kumpul-kumpul kayak gitu, angkat tangan. Iya, ada yang tahu nggak? Ini kira-kira acara apa ya? Acara Natal, kakak. Natal tahun berapa? Ayo. Acara Sekarang kakak Natal, mulai kakak. sekolah minggunya, kakak Firman, kakak mau nunjukin beberapa. Halo adik-adik. Ya, nanti kalau kakak tanya, dinyalakan ya. Ya sekarang di-mute dulu Koneta sama Konesa. Mic-nya dimatikan, gantian Kak Christine ya. Oke. Nah, siapa yang mau lihat? Ini kira-kira kakak punya foto yang lain ya? Siap, ditebak. Ya. Siapakah gerangan? Ada yang tahu ini siapa aja? Iya, Edo. Apa kabar Edo? Ya, terus siapa lagi itu ya? Miracle, Cello, Itu Edo, ya, Tio, Iya, Quina, Tio. Ya, Quina. oke, selanjutnya Quina, Shilomita, sama siapa lagi ya itu ya? Yang di belakang ini siapa ini? Belum tahu ya, kakak juga nggak kelihatan. Oke, selanjutnya. Mari kita tebak apakah wajahnya masih sama seperti yang lalu ya. Lihat. Ini dia. Iya, siapakah itu? Siapa? Ya, yang ini William, yang ini Gilbert. Ini belakangnya William, ini siapa ini? Ini loh. Bintangnya. Oke, selanjutnya. Lihat, ini ada yang tahu ini siapa? Slap. Siapakah gerangan? Koneta Konesa. Ada Koneta, ada Konesa. Ini. Yang ini siapa ini? Wina. Kakaknya Bintang ini loh. Ada Evo ya. Oke, itu kan adik-adiknya. Siapa yang mau lihat kakak-kakaknya? Ayo, angkat tangan. Ini Natalan adik-adik tahun 2016 ya. Berarti sudah
4 tahun ya. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Lihat ini siapa kira-kira yang bisa nebak? Ini Kak Eko ya? ada Kak Eko nggak ini? Ya, ada Kak Eko. Mau lihat guru yang lain? Lihat guru yang lain dulu. Siap. Jangan, Kak, jangan, 1, Kak, kakak jangan. tutup dulu. Ada yang bisa nebak nggak ini siapa? 1, 2, 3. Kak siapa ini? Oke, mau lihat kakak yang lain? Ini tadi kakaknya, pokoknya tadi ada ya. 1, 2, 3. Lihat Kak siapa itu? Ini Kak. Ini Kak Yayu. Yang ini Kak. Kak Tanti. Kak Tanti. Oh, adik-adik masih ingat ternyata. Selanjutnya ini Kak siapa ya? Ini terakhir, sebenarnya masih banyak ya. Nanti kapan-kapan kakak lihatkan. Ini Kak siapa ini? Yang tengah. Kak Lia. Yang ini yang pakai topeng ini Kak siapa? Oh iya Kak Windy. Oke adik-adik ya. Adik-adik sudah konsentrasi. Sekarang lihat ke kakak Christine ya. Coba kakak mau tanya minggu kemarin ceritanya apa? Dinyalakan mic-nya, boleh salah satu. Yusuf. Nah ini cerita kalau yang bentar. Nah ini adik-adik yang tahu nggak ini sebenarnya cerita untuk tanggal 1, tapi karena kita tanggal 1 nggak ada sekolah minggu. Nah ini tahu nggak ini ceritanya ngapain Yusufnya? Ada Yusuf pakai baju pakai jubah warna-warni. Ada yang tahu nggak Yusuf dikasih jubah ini sama siapa? Bapaknya. Sama bapaknya ya, iya sama bapaknya, Bapak Yakub. Nah, adik-adik lihat saudara-saudaranya Yusuf ini wajahnya bahagia ya? Enggak. Enggak. Jahat. Oh jahat, iya. Sebenarnya kakak-kakaknya nggak jahat, tapi kakak-kakaknya apa? IRI. Apa itu IRI? Iya, nggak boleh ya kan ceritanya yang lalu. Nah, boleh dimatikan lagi mic-nya. Nanti kakak tanya lagi dinyalain ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ceritanya yang tanggal 1. Terus yang kemarin Kak siapa yang firman? Ayo boleh dinyalakan. Kak Feris. Minggu kemarin Kak siapa? Iya, Kak Feris. Ceritanya Yusufnya kenapa, Adik-adik? Yusufnya dibenci sama saudara. Buang saudaranya. Oh iya, dibuang di Icon Mall ya? Musur ya. Ya, boleh dimatikan ya. Iya, dibuang di sumur. Terus habis itu Yusufnya habis dibuang di sumur sama saudara-saudaranya, Yusufnya diapakan? Dijual ke orang mana? Mesir. Iya, oke, dijual ke orang Mesir. Nah, ini adik-adik ceritanya berlanjut ya. Boleh dimatikan lagi mic-nya. Nah, setelah Yusuf itu, ini ya, Yusuf ini yang tengah ini dijual, dibuang ke sumur, terus habis itu dia dijual sama kakak-kakaknya ya ke orang-orang Mesir. Nah, sekarang nih Yusuf tinggal di Mesir. Tahu nggak pekerjaannya Yusuf apa setelah dijual? Budak. Jadi pelayan, jadi budak. Nah, tahu nggak adik-adik budak itu seperti apa sih? Pekerjaannya seperti apa? Membantu. Nggak cuma membantu loh adik-adik. Ya, budak itu ya sudah mama Kak Christine ini ya pura-puranya di zaman dulu ya, di zamannya Yusuf. Ya Kak Christine jadi Kak, aku beli kamu ya. Kamu jadi budakku. Nah, budak itu
Kan kakak beli itu ya. Nah, budak itu ngikuti Kak Christine terus. Dia ngikuti Kak Christine terus. Nanti kecuali tuannya dia jual nih budak ya, baru budak ini boleh ke orang lain ya. Sudah jelas ya, itu dulu. Boleh nggak adik-adik kita memperlakukan orang itu seperti budak gitu? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Nah, sekarang ceritanya berlanjut. Ini kisah di Alkitab. Adik-adik silakan buka Kejadian 39. Ya, nanti adik-adik baca 39 sampai 40 ya. Adik-adik kasih tanda, ini kakak ceritain aja ya. Nah, ceritanya adalah si Yusuf ini adik-adik, akhirnya dia itu bekerja di rumah yang namanya, ada yang tahu enggak? Betul sekali, ini ya Potifarnya. Mana ya gambarnya Potifar? Muncul enggak? Nih ya. Kelihatan ya adik-adik? Kelihatan, Tunggu ya, Kak. laptopnya. Ya, laptopnya kakak agak lemot ini. Sebentar. Nah, ini adalah ya. Ini namanya Potifar yang ada apanya ini? Ini namanya apa ya Kak ya? Jenggot. Ini jenggot, ini kumis ya. Kumis. Ya, di sini nih. Ini namanya Potifar yang pakai tutupan warna biru sama putih ya, Potifar. Ini sebelahnya siapa adik-adik? Siapa ini? Istrinya. Ya, istrinya Potifar. Ya kan, ini di belakangnya kakak. Ini ya, Potifar dan juga istrinya. Nah, ternyata adik-adik, si Potifar itu dia menuduh Yusuf itu melakukan hal yang tidak baik. Terus nah ini adik-adik lihat ini Potifarnya ya, istrinya Potifar ngomong ke suaminya, itu loh Yusuf itu loh, dia itu memperlakukan aku yang tidak baik. Wah, kira-kira suaminya ini Pak Potifar dengar, kira-kira marah nggak adik-adik? Marah. Dia, kamu ya Yusuf ya, padahal Yusuf ini adalah orang yang termasuk yang dikasihi oleh Pak Potifar adik-adik. Tapi ya ini istrinya Potifar ini dia berkata yang tidak benar. Coba adik-adik ya, Yusuf sudah dibuang sama kakak-kakaknya, dibuang ke sumur ya. Terus habis itu Yusuf diapain adik-adik? Dijual. Habis itu ternyata masalahnya Yusuf belum selesai. Ini ya, si Potifar ini, istrinya Potifar, dia berkata yang tidak benar. Lalu kalau di zaman dulu ada orang yang berbuat salah, dimasukkan kemana adik-adik? Penjara. Dinyalakan mic-nya, boleh? Penjara. Oh iya. Penjara. Ya, Penjara. dimasukkan ke, lihat Kak Christine. Ya, ini lihat ini ya. Nih, Yusuf dimasukkan ke penjara. Temennya siapa ini adik-adik? Ini ada temennya. Ini mana ya jarinya kakak hilang? Mickey Mouse ya. Temennya Mickey. Kenapa dek? Kenapa? Itu tadi kakak cerita. Yusuf dituduh itu diomongin sesuatu yang tidak benar ya. Akhirnya si Yusuf dimasukkan ke penjara. Nah, tapi adik-adik, walaupun masalahnya Yusuf itu banyak, Tuhan masih mengasihi Yusuf enggak? Mengasihi, Kak. Iya, mengasihi. Apa buktinya? Ini dia. Ya, walaupun di dalam penjara, Yusuf disertai oleh Tuhan. Sama kayak sekarang adik-adik, coba kakak tanya, siapa di sini yang takut sama corona? Aku. Takut ya? Enggak. Enggak takut. Enggak takut atau takut? Enggak takut. Enggak takut. Takut. Oh, yang jawab enggak takut. Kenapa bisa enggak takut?
Karena aku dilindungi Tuhan. Iya, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Kalau adik-adik nggak ada keperluan, nggak usah keluar rumah, ya nggak usah lari-lari ya. Boleh adik-adik mainan boleh, ada saatnya keluar rumah, boleh ya. Pakai masker yang di muka ya, di sini masker. Jaga kebersihan. Kak. Kenapa, Dek? Ya, nggak apa-apa. Buat itu. Sama mulut. Iya, Luis, cuci tangan. Kebersihan, Tadi- Kak. Jaga kebersihan. Iya, Awan, betul, jaga kebersihan ya. Oke ya, lanjut ya, adik-adik ya. Nah, walaupun kita semua mungkin sekarang corona, tapi tidak usah takut, berlebihan ya, adik-adik. Dikasih kepercayaan untuk sekolah di rumah, ya udah di dalam rumah ya, sekolah yang pinter biar jadi anak yang pinter. Oke, selanjutnya ya. Walaupun kita dan juga Yusuf ya, apalagi Yusuf adik-adik ya, dia punya banyak masalah. Tapi ternyata di dalam penjara, si Yusuf ini dikasihi oleh kepala penjaranya. Adik-adik tahu kepala penjara ya? Jadi di penjara ada orang keamanan paling atas. Nah, dia mengasihi Yusuf. Nah, si Yusuf ini dikasih tugas sama kepala penjaranya. Ya untuk itu jagain juga sesama orang yang di penjara, termasuk si Yusuf. Nah, di dalam penjara adik-adik, kakak cerita ya, adik-adik baca di Kejadian 39 dan 40. Di sana ada 2 orang. Nah, ini ya. Kelihatan? Yang satu, yang sebelah sini ini namanya juru minum. Dinyalakan mic-nya, juru apa? Juru minum. Ya, minum. Juru Ya. Satunya ini juru apa? Juru minum. Kopi. Nah, sekarang kakak tanya. Ini tugasnya apa sih? Pekerjaannya kok jadi juru minum, juru roti, juru roti. Dia bekerja untuk siapa, adik-adik? Untuk raja. Untuk raja. Pelayan. Pintar ya, untuk raja ya. Nah, jadi kalau namanya ada juru ya, juru mudi berarti orang yang mengendarai kendaraan ya, bisa kemudi pesawat. Kalau juru mudinya pesawat namanya apa? Pilot. Pilot. Juru mudinya kapal apa namanya? Nahkoda. Pilot. Ya tadi pesawat pilot. Kalau juru mudinya mobil namanya apa? Supir. Benar, Luis. Oke, sekarang dimatikan dulu, di mute ya. Kedua orang ini ya yang di kepalanya Kak Christine ini ya, ini juru minum, ini juru roti ya. Juru minum dan juru roti ini pekerjaannya untuk Raja Fir'aun. Nah, kira-kira kakak tanya, kenapa adik-adik kok juru roti dan juru minum ada di penjara? Ayo, kenapa? Orang kok bisa masuk penjara itu karena kenapa? Karena membuat kesalahan. Oh, membuat kesalahan, ya. Kesalahan yang melanggar hukum. Nah, ini si kedua orang ini adik-adik ya, juru minum yang kanannya Kak Christine ini, yang sebelah sini ini namanya juru roti, itu mereka melakukan kesalahan adik-adik, makanya masuk penjara. Nah, ternyata adik-adik ya, si Yusuf sama kedua orang ini juru minum dan juru roti ini tinggal di satu penjara. Tiba-tiba itu ngapain adik-adik? Tidur. Tapi habis itu mendengkur. Nah, terus habis itu si juru minum atau juru roti ini, juru minum dulu ya adik-adik ya. Dia kebangun. Loh, aku terus lihat wajahnya Kak Kris ini, wajahnya ini wajah apa nih adik-adik?
Wajah apa Bingung, itu? Kak. Ini coba lihat ini ya. Ini wajahnya Kak siapa ini? Lihat ini. Nah, ini loh wajahnya ini kenapa ini adik-adik? Kayaknya sedih Kak. Adik-adik. Benar. Juru minumnya sedih. Dia sedih adik-adik ya. Kelihatan ini nih ya. Yusuf yang pakai baju putih, yang juru minum pakai baju warna biru. Lihat wajahnya adik-adik. Dia sedih. Terus si Yusuf dikasihi Tuhan. Yusuf karena dia walaupun dia memiliki banyak masalah, tapi Yusuf tidak pergi jauh dari Tuhan. Dia selalu minta pertolongan sama Tuhan ya. Apalagi mungkin kalau di zaman sekarang ada corona, itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan ya. Tunggu ya, ini laptopnya kakak lemot sebentar ya. Nah ini adik-adik ya, dia cerita, aku sedih gitu adik-adik, ditanyai sama Yusuf loh. Hai juru minum raja, kenapa kamu kok sedih? Terus dia bilang adik-adik ya si juru minum, iya aku itu semalam mimpi. Tahu nggak mimpiku apa? Ini mimpinya adik-adik ya. Klik. Nah, adik-adik kelihatan ini yang ada anggurnya ini ya. Kelihatan? Iya. Ya, oke. Terima kasih bantuan responnya. Nah, aku mimpinya itu ada pohon anggur. Siapa di sini yang sukanya makan anggur? Oh, iya tuh angkat tangan. Aku Kak. Anggur bahasa Inggrisnya apa ya? Grape. Ya, grape. Ya. Adik-adik lihat ya, lihat jari kakak ya. Nah, di pohon anggur itu ya, dia bilang di pohon anggur itu ada keluar dahan. Tahu dahan adik-adik? Dahan itu ranting-ranting kecil. Ya, ranting itu kalau adik-adik lihat pohon, ya, ada tengahnya gede, terus ada pinggir-pinggirnya. Ya, ada pinggir-pinggirnya batang kecil-kecil, itu namanya ranting ya. Dia cerita gini, di dalam mimpiku aku melihat ada pohon anggur. Nah, pohon anggur itu memiliki ini ya adik-adik ya, memiliki bertunas banyak. Dan ada 3 carangnya. Ini ya dihitung ya. Lihat tangannya kakak. Ini. 1. Terus di sebelah sini ada berapa? Ini carang yang warna hijau. 2. Terus lihat di atasnya kakak. 3. Carangnya ada berapa adik-adik? Ada 3. Nah, di 3 carangnya ini dia terdapat banyak anggur. Dia bilang gitu adik-adik ya di mimpinya. Terus Yusuf tanya, loh terus apa yang terjadi dengan carang anggur itu? Nah ini. Nah, terus aku memerasnya. Aku memeras anggurnya, dan anggurnya aku berikan pakai cawan, dan aku berikan kepada Raja Fir'aun. Terus dia masih sedih adik-adik. Kira-kira apa ya arti mimpiku? Yusufnya dia berdoa, Tuhan berikan aku dapat mengartikan arti mimpi dari juru minum atau juru roti ini yang mimpi ini. Juru minum. Pintar ya. Juru minum ya, sama si juru minum. Terus Yusuf dia dikasih maksud sama Tuhan ya. Tuhan memberikan hikmat, Yusuf bisa menceritakan. Gini loh juru minum, bahwa dalam 3 carang ya. Tadi ada berapa carangnya kakak bilang? Ada 3 carang. Itu artinya adalah 3 hari ya. 3 hari lagi kamu akan bebas, kamu tidak akan dipenjara lagi. Oh, terus artinya aku memeras anggur dan memberikan ini loh gelas ini adik-adik lihat gelas warna apa ini yang kakak tunjuk? Orange. Orange atau gold ini ya biasanya
Kalau di kerajaan itu ada gelas yang terbuat dari emas. Ya, ini gelasnya raja ini ya. Gelasnya raja. Nah, setelah kamu 3 hari kamu akan bebas dan kamu dapat bekerja lagi menjadi juru minum raja. Oh, iya tah? Kira-kira wajahnya yang habis. Ini wajah apa ini adik-adik? Wajahnya sedih berubah jadi wajahnya sukacita. Nah, si Yusuf bilang, nanti kalau kamu keluar, inget ya sama aku gitu. Nah, kira-kira juru minumnya raja inget nggak adik-adik? Enggak. Ya, kita lihat nanti minggu-minggu selanjutnya ada ceritanya nggak ya? Nah, benar adik-adik ya, setelah hari yang ketiga, juru minum raja tadi bebas. Nah, kakak tanya lagi. Berarti ada juru minum, berarti masih ada 1 orang lagi di dalam penjara yang sama Yusuf tadi. Juru apa ya? Juru roti. Ya, oke. Juru roti juga dia kelihatan ya adik-adik ya. Nah, ini juru roti sekarang. Hai juru roti, tanyanya Yusuf. Kenapa kamu kok kelihatan sedih? Gitu adik-adik ya. Iya, aku juga bermimpi. Oh, mimpimu apa? Ini loh mimpiku. Nah, kelihatan adik-adik. Dia cerita gini ke Yusuf. Aku punya mimpi. Di dalam mimpi itu aku membawa tiga apa ini namanya? Roti. Bakul ya atau keranjang. Bakul itu keranjang gitu loh adik-adik ya. 3 bakul yang berisi apa adik-adik? Roti. Terus katanya Yusuf, terus ada apa dengan ketiga keranjangmu 3 bakul tadi? Tapi di mimpiku aku melihat bahwa roti yang aku pegang ada 3 itu dimakan sama apa ini? Burung puyuh. Nah, artinya apa adik-adik? Tentu ya yang 3 bakul ini Yusuf bilang bahwa 3 bakul 3 keranjang ini artinya apa adik-adik? 3 hari. Betul, 3 hari. Kalau tadi iya, kalau yang tadi juru minumnya 3 hari bebas, apa yang terjadi dengan juru roti? 3 hari digantung, Kak. Ini siapa ini yang jawab ini? Evo. Wih, Evo pinter sekali. Good ya, pinter. Bener adik-adik. Kalau tadi kita lihat juru minumnya raja, dia bersukacita keluar dari penjara, tapi tidak dengan juru roti. Ya, setelah 3 hari beneran terjadi adik-adik ya. Dia ternyata mendapat hukuman yaitu digantung. Nah, hari ini apa sih tujuan firman-nya? Kita belajar apa dari Yusuf hari ini? Bahwa Tuhan mengerti dan menyertai kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini adik-adik harus di rumah, nggak bisa main sama teman-teman di sekolah. Kita belum bisa sekolah minggu, tapi masih ada Google Meet, MEET, Meet. Apa artinya? Kita bisa bertemu, semakin semangat karena kita punya Tuhan yang menyertai. Oke, kakak habis ini mau minta tolong kakak-kakak admin untuk melihat menyalakan video. Tapi sebelumnya kakak sambil menunggu kakak-kakak admin, kakak mau pertanyaan dulu ya. Oke, siap adik-adik? Kasih gambar, adik-adik jawab ini ceritanya apa, tentang apa. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Nah, di gambar ini tadi kakak cerita apa? Itu ada Yusuf dan saudaranya. Yusuf diberi jubah semuanya.
Oke, good job ya. Good job semua. Yusuf diberi jubah oleh bapaknya dan saudara-saudaranya iri ya. Tentu kita nggak boleh iri ya. Cerita selanjutnya. Nih gambar ini dia bekerja di mana? Di rumah Potifar. Di Mesir. Di rumah Potifar. Ya, terakhir di rumah Potifar. Oke, selanjutnya. Oh, dua itu Juru minuman. Oke, good job. Ada juru minum dan juru roti. Selanjutnya, tadi mimpinya kakak minta tolong. Ini tadi kakak cerita apa tentang gambar ini? 3 karang anggur, Kak. Ini siapa ya yang jawab ya? Senang, Kak. Oh, Henok, 3 carang anggur. Terus selanjutnya apa artinya? Tidak. Dia akan bebaskan. Brian, dalam apa Brian? Dia akan bebas 3 hari lagi. Oke. Oke ya. Nah, terus ini selanjutnya. Srit. Apa yang terjadi? Papa. Ya, juru minumnya bebas. Terus ini ceritanya juru siapa ya ini? Juru ini yang ini. Juru roti. Iya, itu makanannya diapain ya itu? Ada 3, terus Dimakan burung. Terus apa yang terjadi dengan mimpinya si juru roti? 3 akan menerima hukuman gantung. Oke, tepuk tangan semua buat adik-adik. Tepuk tangan. Good job ya. Minta tolong kakak admin untuk menyalakan videonya. Adik-adik konsentrasi. Semua mic-nya dimatikan. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya,
Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Terima kasih Kakak Admin, Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus, buat kita semua yang siang hari ini sudah good sekali ya. Sebelum kita ke acara selanjutnya, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, tidak ada yang mainan. Ayo, Rehan, Kevin, ada Lala, ada Nael, ada siapa lagi semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kak Christine akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajari kami seperti Yusuf, walaupun Yusuf sesaat harus mengalami banyak masalah, banyak ujian, tapi Yusuf tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia semakin dekat kepada Tuhan, walaupun dia di dalam penjara ataupun dimanapun dia berada, Tuhan selalu menyertai. Begitu pula dengan kami semua, Tuhan, anak-anak TF Junior, GKT Gresik dan juga Surabaya. Kalau saat-saat ini kami masih belum bisa beraktivitas seperti biasanya, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sebab itu Tuhan, kami mau semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk kami mengikuti TF Junior. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semua yang sudah sungguh-sungguh mengikuti TF Junior dari awal hingga pada selesai sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau berkati pula acara kami sekolah minggu selanjutnya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Christine. Selanjutnya Kakak serahkan ke Kakak Alwin untuk ayat hafalan. Silakan Kak Alwin. Ya, terima kasih Kak Tanti. Nah, shalom adik-adik. Dengar nggak suaranya Kakak? Dengar. Oke, ya. Luar biasa ya hari ini ya, bahwa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Kak Christine tadi ya. Wah, nah sekarang kita akan mau lihat dulu video-video yang dikirimkan adik-adik ke Kakak TF Junior. Minta tolong Kak Admin. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21.
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia akan mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Oke adik-adik. Ya. Oke adik-adik, ada yang belum mengirimkan videonya? Diberi kesempatan untuk 1-2 orang. Oh, berarti udah semua ya. Berarti sekarang kita akan belajar untuk ayat hafalan minggu depan. Tapi untuk ayat hafalan minggu depan, kita pakai bahasa Inggris adik-adik. Nah, itu udah ditampilkan sama kakak admin ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 28. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Susah ya Kak. Tapi kalau kita nanti belajar pasti bisa. Iya kan adik-adik? Halo? Ya. Oke. Jangan lupa nanti dikirim videonya sampai hari Kamis jam 9 ya adik-adik ya? Iya. Iya, Kak. Oke. Bisa kan? Bisa. Sip. Pintar. Oke. Oke, terima kasih Kak Alwin. Nah, untuk kali ini ayat hafalannya bahasa Inggris ya. Tetap semangat semuanya. Pasti bisa. Kak Tanti mau ngajak adik-adik semuanya nyanyi satu lagu ya. Biar nggak ngantuk, biar tetap semangat. Karena di luar cuacanya juga agak adem-adem gimana gitu ya. Hujan-hujan sudah turun ya. Biar nggak ngantuk, coba Kak Tanti ajak pujikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yuk tepuk tangan semuanya.
mau gerak-gerak boleh loh. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba pulih hati matamu. Lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, selanjutnya kakak serahkan ke kakak yang bertugas. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, kita semua mau berdoa ya. Yuk, tolong lipat tangan, tutup matanya semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah TFG online Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan memberkati adik-adik dan juga Tuhan sudah memberkati kakak-kakak yang bertugas siang hari ini, dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak admin yang juga membantu dalam melaksanakan ibadah TFG online ini Tuhan. Tuhan, Engkau pasti memberkati. Kami sudah memuji-muji Tuhan, bahkan sudah belajar firman Tuhan yang kami mau semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, sebelum kami akhiri ibadah TFG online ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati Papa Mama yang mendampingi juga, dan juga persembahan anak-anak TFG, dan juga kakak-kakak, mama-mama, pasti Tuhan sudah memberkati. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan dan perlindungan Tuhan, dan juga kalau boleh Tuhan kiranya melalukan virus corona dari negeri kami, agar kami boleh ibadah nyata dan juga sekolah seperti sedia kala Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami akhiri ibadah TFG online siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.